pengakuan bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan itu nomor satu, ya. Karena saya dari sudut pandang sebagai pernikahan kudus ya, pernikahan yang sudah diberkati Tuhan. Tentunya ketika kamu berselingkuh, kamu tidak hanya berdosa, bersalah dengan pasanganmu, tapi nomor satu kepada Tuhan. Nah, tentunya harus ada pengakuan, yaitu pemohonan ampun ya. Yang melakukan perselingkuhan tentu harus menyadari, mengakui, ya saya melakukan suatu dosa kepada Tuhan, kepada pasangan, dan kepada tubuh saya. Shalom peeps, it's Becca here and welcome to Pep Talk from Up Close and Personal Podcast. Beberapa waktu yang lalu ada series di Indonesia yang viral di TikTok ya, dan saya sedang ongoing menontonnya. Series yang dibintangi oleh Marshanda ini berjudul Jangan Salahkan Aku Selingkuh ya. Premisnya sederhana, perselingkuhan di dalam rumah tangga. Ada suami, ada istri, dan ada pelakor gitu ya, perebut laki orang gitu ya. Ada banyak film-film bertemakan perselingkuhan yang di akhir ceritanya itu bercerai gitu ya. Sebut saja ada Ipar Adalah Maut gitu ya. Atau kalau di Korea ada The Word of the Marriage gitu ya. Dalam pernikahan Kristen yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang namanya perceraian. Lalu bagaimana kalau pasangan kita selingkuh gitu ya? Apakah kita harus stick dengan pernikahan tersebut? Kita akan membahasnya bersama-sama. So, tanpa menunggu lama, mari kita bahas tentang perselingkuhan di Pep Talk episode kali ini. Shalom Ibu. Shalom Becca, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sepertinya nih Bu ya, perselingkuhan ini jadi trending topics gitu ya, baik di social media maupun in real life gitu ya. Sudah menikah tapi suami atau istri gitu ya memiliki affair dengan wanita atau pria yang lain. Nah, ini gimana ini Bu ya, sebagai hamba Tuhan gitu ya yang memberikan konseling dalam pernikahan gitu ya, jika menemukan ada kasus gitu ya, ada affair gitu, baik itu entah suaminya atau mungkin istrinya. Nah, itu bagaimana Bu? Ya, biasanya kalau ada affair itu orang nggak berani ngaku ya. Kalau nggak ketahuan. Iya betul. Tunggu sampai ketahuan ya, baru ngaku ya. Tetapi hal tersebut sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan tidak bisa disimpan lama. Iya. Ya, saya pun mengalaminya, saya pun pernah seperti itu. Nggak bisa mau ditutup-tutup seperti apapun, itu akan ketahuan pada akhirnya. Karena apalagi kebusukan itu akan ketahuan ya. Kita kalau nyimpen sesuatu makanan yang busuk pasti akan bau keluar itu. Ya, tentunya ketika itu ada, ini saya dari pihak sebagai hamba Tuhan yang melayani ya. Ya, harus ada keterbukaan terlebih dahulu ya. Keterbukaan artinya mengakui ya, pengakuan bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan itu nomor satu ya. Karena saya dari sudut pandang sebagai pernikahan kudus ya, pernikahan yang sudah diberkati Tuhan. Tentunya ketika kamu berselingkuh, kamu tidak hanya berdosa, bersalah dengan pasanganmu, tapi nomor satu kepada Tuhan. Nah, tentunya harus ada pengakuan, yaitu pemohonan ampun ya. Yang melakukan perselingkuhan tentu harus menyadari, mengakui, ya saya melakukan suatu dosa kepada Tuhan, kepada pasangan, dan kepada tubuh saya, pada diri saya. Nah, itu harus kita ngakui di hadapan Tuhan. Saya pasti akan mendorong kedua belah pihak tersebut mengakui terlebih dahulu. Mungkin satu orang dulu yang saya hadapi. Setelah dia mengakui di hadapan Tuhan semuanya, dan kita berdoa dengan sungguh, dia melakukan semuanya pengakuan yang jujur, nah baru kita bawa kepada pasangan tersebut ya, supaya kita rekonsiliasikan ya. Dan tentunya dengan keadaan seperti itu mungkin sudah tahu nih, bagi pasangan yang sudah ketahuan, tahu oh pasangannya selingkuh, tentunya sudah ada marah ya, sudah ada sakit hati. Nah, kalau sudah ada marah, sakit hati, saya akan berurusan dengan orang ini dulu, yang disakitin ini dulu, untuk dibersihkan, dibereskan dulu, untuk bisa menerima
walaupun belum ketemu nih, Iya. untuk dengan Tuhan bisa. Baru setelah itu beres, baru kita pertemukan kedua belah pihak. Itu yang saya lakukan. Supaya mereka untuk sama-sama minta ampun kepada Tuhan. Karena sudah menodai ranjang. Sudah merusak ranjang perkawinan kudus dari Tuhan. Sama-sama berdosa, sama-sama bersalah. Oh, jadi kalau misalnya si istri atau si suaminya yang affair, apakah jadi kitanya juga salah juga gitu misalnya? Kalau misalnya aku punya suami, terus suami saya selingkuh, apakah saya juga salah, Bu? Atau kan yang selingkuh dia bukan saya gitu kan? Betul. Secara dilihat kasat mata orang dunia, yang salah yang ini. Tetapi di dalam rumah tangga, perkawinan kudus, karena mereka sudah jadi satu nih. Waktu dijadikan satu di pernikahan itu menjadi satu. Dua daging menjadi satu. Nah, ini bisa terpecah. Ini ada kesalahan ini di ikatan ini. Iya. Ya, dari kedua dua pihak itu ikatannya ada yang longgar. Sehingga bisa keluar. Nah, ini harus ada pengakuan dulu. Walaupun memang yang melakukan, yang action tindakan adalah pasangannya tersebut, tapi pasti ada sebabnya. Nah, ini yang harus dicari. Tahu apa sebabnya itu. Ya, semuanya dari ikatan karena sudah disatukan. Berarti ada yang melepas ikatan tersebut. Nah, itu harus dicari tahu salah di mana. Nah, itu yang harus sama-sama diakui. Nggak bisa hanya yang satu saja salah. Semua ada kesalahan karena sudah jadi satu. Jadi hancurnya rumah tangga atau rusaknya rumah tangga itu kesalahan kedua belah pihak, bukan satu pihak. Oh gitu ya. Karena sudah jadi satu. Oh. Kalau satu aja salah, nah ini nanti tidak akan bisa jadi satu lagi. Nah, ini harus kesadaran bahwa terjadinya selingkuh itu juga salah yang satunya pasangannya itu. Jadi kalau dia mau mengakui, berarti dia mau merendahkan diri dia di hadapan Tuhan. Saya salah. Nah, dengan dia kerendahan hati seperti itu, dia berdoa. Nah, ada suatu pengharapan supaya ketika ini bertobat, ini bisa nerima. Kalau satunya merasa aku nggak salah, makanya tidak akan bisa terjadi rekonsiliasi, tidak kembali lagi. Itu dunia tidak akan disatukan. Iya, karena kalau di film-film itu ya yang saya tonton, endingnya memang tidak bersatu, akhirnya berpisah gitu ya. Tetapi kan di dalam pernikahan kekristenan, hal tersebut tidak boleh gitu ya, Bu ya. Nah, kalau kita udah tahu nih Bu misalnya ini, apa yang harus kita lakukan sebagai pasangan yang menemukan mungkin suami atau istrinya itu berselingkuh gitu ya, apa diam aja gitu ya. Kalau perempuan biasanya, aku pengalaman gitu ya, belum menikah tapi pengalaman gitu ya, ketika aku tahu pasangan aku berbohong, aku akan diem aja gitu ya. Kita lihat sampai waktunya gitu ya, sampai kapan nggak tahu, pokoknya diem aja padahal udah tahu gitu ya. Terus atau kita labrak aja itu si selingkuhannya gitu ya. Wah, dia acak-acak bikin drama gitu ya sampai di sosial media. Iya. Nah, itu gimana, Bu? Ya, kalau terjadi seperti itu nomor satu adalah berdoa, minta ampun kepada Tuhan terlebih dahulu. Kesalahan apa? Karena jadi satu sudah rumah tangga ini terjadi seperti ini, Tuhan ampuni saya. Tuhan selamatkan rumah tangga saya. Apa yang harus saya lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Menunggu bagaimana Tuhan, saya melihat gelagat seperti ini ada ini. Apa Tuhan kebenarannya? Nanti Tuhan akan tuntun. Jadi ketika menemuinya kah atau dengan cara apa, sudah tidak dengan dasar marah amarah daripada iblis. Dasarnya kembali lagi pada kasih Kristus, yaitu waktu dibangun di dalam rumah tangga tersebut. Sehingga pada saatnya ketika itu menegur pun, sehingga kalau misalnya seseorang yang pria aja katakanlah ya, yang selingkuh ini, kita jangan sampai ini karena lebih mudah supaya pembicaraan kita. Anggap aja yang pria yang selingkuh, istrinya. Nah, kalau istrinya ini dia terus berdoa, dia terus bersatu dengan Tuhan, dia terus menjadi terikat dengan Tuhan Yesus, dia mendoakan suaminya, dia mengampuni suaminya terlebih dahulu, walaupun dia tahu, tapi dia belum bertindak, dia belum mengatakan, tapi dia bergantung kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus ini saya percaya Tuhan nanti akan berurusan. Bagaimana caranya Tuhan akan ini? Kalau si istri ini terus bergantung kepada Tuhan. Ya, kembali lagi kepada setiap perancangan daripada Tuhan masing-masing. Kalau memang Tuhan yang akan bertindak sendiri, suami itu bisa bertobat kembali. Nah, ketika kembali istri masih menerima. Kalau dia mau bergantung kepada Tuhan. Ini bisa dibalik dua arah ya. Bisa yang pria atau wanita. Tetapi kalau dia tidak bergantung kepada Tuhan, dia bergantung dengan akal budinya, dia mau selidiki, mau sewa
yang mengikuti atau gimana, mau cari ini, mau diberesin sendiri, pasti hasilnya apa? Berantakan, tambah runyam. Tapi kalau dia berdoa, minta ampun untuk dirinya sendiri dan juga minta ampun untuk suaminya atau istrinya, ini Tuhan akan bertindak. Nah, inilah rumah tangga Kristen yang dibangun di atas dasar asas-asas pernikahan kudus. Semuanya kasih dasarnya. Iman, harap, dan kasih dasarnya di situ. Dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Dia memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dia memiliki pengharapan juga agar rumah tangganya ini kembali utuh. Dan didasarkan dengan kasih kepada Kristus. Itulah rumah tangga Kristen yang diberkati. Nah, perlunya pemberkatan nikah adalah kalau terjadi hal-hal seperti ini. Iblis melontarkan, iblis mau merusak seperti ini. Ini solid dulu di dalam fondasi yang kuat, kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Di mana ketika Tuhan sudah menyadarkan salah satu tersebut, dia kembali menerima. Ya. Dan dia tidak langsung dikatakan labrak supaya selesai gini-gini, nggak menyelesaikan. Kalau memang harus tuntunan apa dari Roh Kudus, menanyakan, bertanya, diajak bicara. Nah, itu bisa juga pada saat itu dengan bagaimana kenaikan. Nah, dari situ juga bisa kok ini salah satu pihak ini kok tetap mengasihi, kok tidak marah, kok tidak ini sudah tahu. Nah, itu kan lain. Bisa ada, oh ya saya salah. Nah, ini Roh Kudus akan bekerja. Kalau semuanya dasarnya adalah iman, harap, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan pakai dasar nafsu, hawa nafsu. Kalau kita semua hawa nafsu, akhirnya akan berantakan. Sama merasa benar. Aku disakiti. Nah, mau nuntut pasti nggak akan jadi beres. Iya. Nah, di dalam proses pemulihan gitu ya, Bu, salah satu sudah mengakui kesalahannya dan mau kembali lagi kepada istrinya, lalu diperdamaikan oleh misalnya oleh hamba Tuhan gitu ya. Nah, untuk kedepannya nih, Bu, ya biasanya perempuan gitu ya suka mengingat-ingat gitu ya. Ya biasanya ya, saya nggak tahu kalau laki-laki gitu ya. Nah, pada saat mereka kembali kan juga tidak mungkin pernikahan itu akan lurus saja gitu ya, pasti akan ada pasang surutnya kembali. Nah, kesalahan-kesalahan yang tadi tuh, kamu sih udah begini, kamu udah begitu, itu tiba-tiba muncul gitu dan diungkit-ungkit lagi. Nah, itu gimana caranya supaya tidak diungkit-ungkit lagi, kayak udah case close aja udah gitu. Sebetulnya bukan case close yang ditimbun begitu, makanya harus dibuka. Ya, setiap luka itu harus dibuka. Kalau luka ditutup-tutup nggak akan sembuh-sembuh. Makanya dibuka. Dia harus mengalami berkata kalau aku masih sakit loh, gini. Nah, yang pihak menyakiti, ya ampuni saya, maafkan saya. Nah, coba sama-sama. Jadi ada keterbukaan untuk sama-sama menyembuhkan, untuk sama-sama mau. Tapi kalau dia tutup, oh enggak, sudah nggak apa-apa kok. Tapi masih sakit, tidak mau diakui. Nah, itu akan meledak. Pada suatu saat akan keluar. Nah, itu bukan dari kasih yang sesungguhnya. Kalau kasih yang benar dari Tuhan, kasih yang semua yang Tuhan ajarkan dalam 1 Korintus 13 ya. Bahwa kasih itu tidak mengungkit lagi. Kasih itu tidak mengingat-ingat lagi. Kasih itu mengampuni. Kasih itu menerima apa yang pernah terjadi kesalahan. Nah, bagaimana bisa menerima? Dia ketika dia mengakui bahwa saya masih terluka. Jadi ini ada keterbukaan di masing-masing kedua belah pihak. Ya, saya mengerti karena memang saya menyakitin kamu. Jadi kalau ada kesalahan, kita akan terbuka. Nah, itu mau. Tapi biasanya orang mau tutup-tutup terus. Nah, kalau menutup luka, nggak akan sembuh, saudara. Jadi kalau luka harus dibuka. Artinya harus diomong, dibukakan. Saya masih luka loh. Ini belum kering lukanya. Oke, tapi sama-sama mau membalutnya, sama-sama mau merawatnya sehingga luka tersebut sembuh. Ya. Pengakuan ini penting. Kalau tidak mau diakui, pertama harus diakui kepada Tuhan dulu. Tuhan, saya masih sakit nih Tuhan. Bisa terima, tapi begitu makan bareng terima, tapi begitu tidur seranjang nggak bisa terima lagi. Iya. Nah, Tuhan tolong, Tuhan ampuni saya. Kalau ini begitu terus, nah itu akan rusak. Nah, Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus itu yang sudah memberkatimu dengan pernikahan kudus. Dan kalau kamu terus bergantung kepada Tuhan Yesus, pada Roh Kudus, Dia yang akan menolong kamu. Ketika kamu mengakui, Tuhan kenapa ya? Kok ketika dia menjamah saya gini, kok saya masih sakit gini? Tuhan ampuni saya, tolong saya. Nah, kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus terbuka terhadap pasangan. Saya menerima kamu, saya mengampuni kamu.
Tapi saya minta maaf juga karena saya masih ada sedikit sakit. Jadi tolong supaya kamu juga membantu saya untuk bisa sembuh. Nah, ini ada keterbukaan. Nah, itu perlunya berjalan bersama-sama ini menjadi satu kembali. Tidak yang menyakitin juga. Oh ya, kalau gitu saya juga bantu bagaimana caranya supaya kamu bisa sembuh. Nah, itu ada apa ya? Effort dari kedua belah pihak. Kalau satu aja yang ini nggak bisa. Jadi Ya. semua karena sudah menjadi satu. Ya, memang apa ya? Kalau sudah menjadi satu gitu ya, karena memang kompleks sekali gitu ya Bu, kalau misalnya dilihat dari apa namanya, masalah ini gitu ya, karena ada beberapa orang yang bilang lo mau ngapain aja terserah, tapi kalau kamu udah selingkuh itu udah fatal gitu ya, udah fatal sekali dan udah nggak bisa diampunin, kita pisah gitu. Nah itu adalah kayak gitu, jadi kayak pokoknya lu mau ngapain aja terserah gitu, tapi kalau sampai ketahuan selingkuh udah nggak ada ampun gitu. Ya, kita sendiri juga selingkuh loh sama Tuhan. Iya sih. Ya, kita suka selingkuh juga menyelingkuhi Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengampuni kita loh. Iya betul. Nah, itu dasarnya di situ dulu. Kasihnya kita kepada siapa? Kalau kita hanya egois, pokoknya aku pakai prinsip kayak gitu. Tunggu dulu, ketika kamu melakukan prinsip itu, kamu juga selingkuh dari Tuhan. Karena Tuhan tuh kasihnya mengampuni loh, menerima. Ketika kamu bikin itu wall seperti itu, kamu bikin prinsip kayak gitu, kamu juga tidak menjadi satu dengan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kamu, tetap mengampuni kamu. Kenapa kamu tidak mau menerima mengasihi orang tersebut? Jadi prinsip itu bukan berasal dari Tuhan. Iya. Dan kalau kita tahu prinsip tersebut dalam rumah tangga yang memang sudah banyak nih dari dunia, dari iblis yang berikan, jangan pakai prinsip dunia, kembali kepada prinsip kerajaan Tuhan. Apa? Kasih, mengampuni, mengampuni dan melupakan. Itu kasih, itu mengampuni, melupakan. Kalau mengampuni terus diingat-ingat, itu bukan mengampuni. Bisa diungkit lagi nanti kalau Sedangkan kenapa-napa. kasih, nah saudara baca tuh ntar di 1 Korintus 13. Kasih itu selalu melupakan, tidak mengingat-ingat lagi, sabar, ya, tidak cemburu nih. Ya. Yang cemburu itu hanya Tuhan. Kasih tidak cemburu, tapi kasih itu mengampuni, memaafkan. Nah, kalau kita tidak mau mengampuni, memaafkan, berarti kita tidak mengasihi dia. Dan kalau kita tidak mengasihi dia, kenapa kamu menikah dulu dengannya? Ya, di situ saja kan. Nah, kembali lagi kenapa waktu pernikahan itu kembali kepada dasar dasar apa pernikahan. Kembali lagi waktu pembicaraan kita yang dulu-dulu Iya. kemarin itu. Dasarnya dulu yang kuat, sama-sama berasal dari Tuhan, sudah Tuhan tentukan. Nah, itu solid dasarnya yang kuat, dibangun di atas batu karang yang teguh. Mau ada badai, ada topan, ada segala macam, tetap. Ada yang satu hampir jatuh, malah dia tolong, ayo Betul. kembali. Nah, dengan apa? Dengan berdoa, dengan bergaul dengan Roh Kudus, terus mengampuni, menerimanya kembali. Nah, itu mengangkat seseorang tersebut. Iya, wow. Kita belajar ya lebih lagi di dalam pernikahan gitu ya. Bagaimana dasarnya, fondasinya itu harus kuat, yaitu kasih Tuhan, Kristus, ya. kasih Kristus gitu ya. Ingat kalau misalnya kita disakitin, lah kita udah Tuhan udah istilahnya kita udah selingkuh dari Tuhan berkali-kali, Iya. tetapi tetap Dalam Tuhan. hal banyak loh kita Iya. selingkuh. Kita nggak boleh ini, tapi kita tetap terjang aja. Terjang. Itu kan juga selingkuh, sama. Iya. Ya kan? Kita ngikutin hawa nafsu kita kan sama ya. Iya, kita gas semuanya. Iya. Itu juga kita sudah selingkuh dari Tuhan, dan Tuhan berkali-kali juga itu pun mengampuni dan menerima kita dengan kasih-Nya. Apabila Bapak Ibu Saudara ada permohonan doa atau ada pertanyaan atau mungkin ingin bersama-sama dengan kami gitu ya datang beribadah, Bapak Ibu dapat mengontak ya hotline kami ya yang ada di sini. Jadi bersama-sama gitu kita bisa maju bersama di dalam Tuhan, belajar tentang firman Tuhan lebih lagi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Beka. Thanks for watching Pep Talk. See you on our next video. God God bless you. bless you.